Bagi saya kuncinya adalah kita semua harus bangkit. Jangan mengendurkan ikhtiar dan jangan juga kehilangan pengharapan. Mungkin kita pun pernah mengalami kondisi yang sangat sulit. Segala kesulitan menyerbu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi seakan tak memberi kita kesempatan untuk bernapas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di rumah, masalah di jalan, masalah dengan anak-anak kita, semuanya datang bersamaan. Seakan kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu apa yang harus dilakukan? Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan sesuatu yang mampu kita lakukan. Lalu tinggalkan sisanya. Karena di sana ada Allah yang mengatur jalan kehidupan kita. Sungguh ia lebih menyayangi hambanya, melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Nggak dikunci. Salam ya. Ya, mari. Berdua ya. Ya, kalau berdua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, perjumpaan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Profesor Budimansyah, membahas mengenai konsep yang sangat menarik, yaitu membangkitkan karsa umat. Langsung saja kita sambut Profesor Budimansyah. Terima kasih Mbak Mutiara. Untuk membahas konsep ini, tidak boleh tidak, kita harus memulainya dari sejarah politik ekonomi Indonesia dan bahkan dunia. Ada suatu masa pada abad yang lalu di mana teori pembagian kerja secara internasional atau International Division of Labor merupakan teori yang dianut. Para ahli ekonomi, termasuk mereka yang memiliki posisi penting dalam menentukan kebijaksanaan perdagangan luar negeri suatu negara, mengikuti teori ini. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa setiap negara harus melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Negara-negara di Khatulistiwa yang tanahnya subur misalnya lebih baik melakukan spesialisasi di bidang produksi pertanian. Negara-negara di bagian bumi sebelah utara yang iklimnya tidak cocok untuk usaha pertanian, sebaiknya melakukan kegiatan produksi di bidang industri. Mereka harus mengembangkan teknologi untuk menciptakan keunggulan komparatif di negerinya. Mengapa demikian, Prof? Apa rasionalnya? Karena kalau negara-negara di Khatulistiwa bergerak di bidang industri, dan negara-negara di belahan utara bumi ini bekerja di bidang pertanian, ongkos produksinya akan lebih mahal. Dibutuhkan investasi di bidang industri bagi negara-negara di Khatulistiwa, dan dibutuhkan investasi untuk menyuburkan tanah dan melawan musim dingin bagi negara-negara di belahan bumi utara, sehingga produksi yang mereka hasilkan akan menjadi lebih mahal. Oleh karena adanya spesialisasi ini, maka terjadilah perdagangan internasional, begitu Prof? Ya benar, perdagangan internasional diasumsikan akan menguntungkan kedua belah pihak. Negara-negara pertanian dapat membeli barang-barang industri secara lebih murah daripada memproduksinya sendiri,
dan negara-negara industri dapat membeli hasil-hasil pertanian secara lebih murah dibandingkan kalau memproduksinya sendiri. Oleh karena itu, secara umum di dunia ini terdapat dua kelompok negara. Yang pertama, negara yang memproduksi hasil pertanian. Yang kedua, negara yang memproduksi barang industri. Antara kedua kelompok negara ini terjadi hubungan dagang, dan keduanya menurut teori di atas saling diuntungkan. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya walaupun diam di rumah saja, tapi banyak kegiatannya ya, Prof ya? Ya, alhamdulillah. Ya, terutama sekarang ya, akhir semester. Biasalah pekerjaan memeriksa tugas-tugas mahasiswa untuk akhir semester. Samping itu juga Bapak punya beberapa kegiatan riset. Kemarin salah satu diantaranya di Monep, oleh teman-teman di Jakarta. Dan juga Bapak sedang menyelesaikan 2 chapter book ya, yang akan nulis bareng dengan teman-teman di Routledge Publisher Company. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ini atas kedatangan Muti ya. Iya. Terima kasih. Setelah berjalan beberapa puluh tahun kemudian, tampak bahwa negara-negara industri menjadi semakin kaya, sedangkan negara-negara pertanian semakin tertinggal. Neraca perdagangan antara kedua jenis negara itu selalu menguntungkan negara-negara yang memproduksi barang industri. Apakah ada bukti-bukti mengenai hal itu, Prof? Bukti yang paling fenomenal terjadi di Amerika Latin, seperti yang ditunjukkan Raul Prebisch, seorang ekonom Argentina, bahwa menurut skema International Division of Labor, Amerika Latin akan lebih banyak memperoleh keuntungan jika di satu pihak ia lebih memfokuskan pada upaya memproduksi bahan pangan dan bahan mentah yang diperlukan oleh negara-negara industri. Di lain pihak, negara-negara industri menyediakan keperluan barang-barang industri yang dibutuhkan Amerika Latin. Menurut pendapatnya, skema ini sudah usang dan merupakan sebab utama munculnya masalah-masalah pembangunan di Amerika Latin. Ketergantungan pada ekspor pangan dan bahan mentah akan mengakibatkan mau tidak mau merosotnya nilai tukar perdagangan Amerika Latin, dan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada proses pembentukan akumulasi modal di dalam negeri. Adakah gagasan dari Raul Prebisch selanjutnya, Prof? Untuk menanggulangi hal tersebut, Raul Prebisch mengajukan gagasan dasar bahwa pembagian kerja internasional yang hanya menguntungkan negara industri harus dihentikan. Amerika Latin harus melakukan pembangunan industri untuk menjamin kebutuhan dalam negeri, di samping tetap memperhatikan dan menjaga paling tidak untuk sementara kemampuan ekspor bahan pangan dan bahan mentahnya. Nah, silakan kunci sini ya. Nah, sarapan ala kadarnya nih. Ayo. Menu sarapannya apa nih, Prof? Ini kalau Bapak kalau hari-hari liburan minggu ya, yang ringan-ringan saja. Sekarang ini menu sarapannya lontong sayur. Lontong sayur ya. Ayo, mari ya. Makasih, Prof. Ayo, ya. Tahun 1960 merupakan permulaan timbulnya harapan bagi negara-negara berkembang ketika Rostow menguak tabir rahasia pertumbuhan ekonomi negara-negara barat. Kunci arah pertumbuhan ekonomi menurut pandangannya ialah tercapainya tahap anjak atau yang disebut dengan take off,
yakni suatu masa yang cukup pendek dengan investasi yang cukup padat yang dihela oleh industrialisasi selaku sektor yang memimpin. Bagaimana menurut pandangan Profesor? Ya, cara pandang Rostow sangat penting memang bagi Indonesia karena dipergunakan oleh Clifford Geertz untuk menjelaskan fenomena pembangunan ekonomi di Indonesia di dalam bukunya yang berjudul Agriculture Involution. Kebalikan dari apa yang dikemukakan Rostow, Clifford Geertz mendapati tiadanya take off pada perekonomian Indonesia. Transformasi agraris ke industri di Indonesia berjalan lambat jika dibandingkan dengan Jepang, misalnya. Iya, Prof. Pada tahun 1860 sampai 1870, Jepang dengan restorasi Meiji-nya maju ke arah take off, sedangkan negara kita berinvolusi. Apakah benar demikian, Prof? Ya, benar. Sebagaimana Rostow, Clifford Geertz percaya bahwa transformasi itu berupa defleksi yang disebut take off. Adapun yang ia sebut involusi pertanian adalah defleksi negatif, yakni kebalikan dari take off. Hal ini telah memberi cap kepada Indonesia bermentalitas statis, tidak adanya dinamika antar sektor, merosotnya produksi beras per kapita dan sebagainya. Baiklah, Prof. Namun, Geertz melihat bahwa kasus sejarah itu adalah unik. Apa maksud Prof Budimansyah? Ya, Clifford Geertz melihat bahwa kasus sejarah itu adalah unik, maka tidak dapat digeneralisasikan sebagai suatu hukum, sebagaimana hasil pekerjaan Rostow. Pandangan Geertz itu barangkali menyinggung perasaan banyak pakar ekonomi pertanian Indonesia. Mereka secara tidak langsung berupaya sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa Clifford Geertz itu keliru. Involusi pertanian, demikian kata mereka, adalah hayalan belaka. Keberhasilan Indonesia bersembada beras pada tahun 1984 pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa involusi pertanian di Indonesia itu tidak ada. Jadi, involusi pertanian itu hanyalah hayalan belaka, Prof? Involusi pertanian atau tiadanya take off dari pertanian ke industri boleh jadi unik untuk Indonesia dan boleh jadi hanya hayalan belaka. Namun pada esensinya ada suatu sifat pada masyarakat Indonesia yang tidak menimbulkan take off itu. Ini ruang kerja Prof? Ya, ini ada meja, laptop, printer. Inilah kalau kerja di rumah, ya, menulis, membaca, memeriksa tugas-tugas mahasiswa, ya, skripsi, tesis, disertasi. Selanjutnya ini ada buku-buku koleksi Prof? Ya, ini isi buku-buku bacaan lah. Bidang kewarganegaraan, sosiologi, pendidikan karakter gitu. Jadi dokumen-dokumen penting lainnya ya sini, yang samping yang di kantor ini yang untuk bacaan ya. Wah, semakin menarik nih. Tadi saya garis bawahi pernyataan Prof. Jadi ada sifat pada masyarakat Indonesia yang tidak menimbulkan take off itu. Apa maksud Profesor? Memang benar, ada sifat pada masyarakat Indonesia yang tidak menimbulkan take off itu. Sifat itu mungkin universal, yang dapat ditemukan pada masyarakat negara-negara berkembang. Suatu kebalikan dari sifat yang menimbulkan take off itu. Tapi mari sejenak menengok ke belakang dulu. Karena jauh sebelum konsep involusi pertanian mencuat ke permukaan, di dalam disertasinya pada tahun 1946, J.H. Bucke telah mencanangkan sebuah teori yang sangat terkenal, yakni teori dualisme ekonomi. Bagaimana penjelasan teori dualisme ekonomi itu, Profesor? J.H. Bucke mendapati bahwa di Indonesia sangat berlainan dengan di dunia barat. Perekonomian terbelah menjadi dua sistem, yaitu sistem perekonomian rakyat dan sistem perekonomian elit yang sangat berbeda karakteristiknya.
sistem perekonomian rakyat bersifat statis dan tidak mungkin beralih menjadi sistem perekonomian yang dinamis. Karena agama adalah nomor satu, sedangkan perekonomian takluk kepada agama. Menurut J.H. Buke, sifat statis masyarakat Bumi Putra itulah yang menjadikan mereka miskin. Ini ikan koi ya, Prof? Ya, ini ikan koi ya. Jadi sangat indah nih. Jenisnya macam-macam, tapi yang yang agak spesial yang jenis sanke itu tuh yang itu ya. Coba kita kasih makan. Nah, ini ada dua generasi ya. Ada generasi yang induknya yang gede-gede nih. Nah, ini yang generasi yang kecil-kecil yang tanam belakangan nih. Jadi memang memberi makan ikan koi gitu ya, pagi-pagi atau sore-sore itu sangat mengasihkan memang ini. Profesor, dalam bukunya Clifford Geertz membantah pandangan Buke tersebut. Ia mengatakan bahwa Buke telah keliru dalam hal sebab akibat. Bagaimana penjelasannya, Prof? Pandangan Clifford Geertz itu didasarkan pada asumsi bahwa manusia itu bersifat rasional dan kuat. Namun bila ada perbedaan antara petani Indonesia atau petani Jawa misalnya dan pelaku-pelaku ekonomi barat, maka pasti ada penyebabnya. Penyebabnya itu adalah kebalikan dari apa yang disangka oleh J.H. Buke. Clifford Geertz menuduh bahwa kolonialisme Belanda lah yang menjadi penyebabnya. Jadi sebenarnya penyebab apa yang dimaksud? Menurut Clifford Geertz, kolonial Belanda telah menghimpitkan suatu perekonomian yang dinamis di atas perekonomian yang statis. Di dalam masyarakat Jawa tidak tumbuh urbanisasi, sehingga pertambahan penduduk Jawa diserap ke dalam sektor pertanian. Orang berdesak-desakan di dalamnya, sehingga aturan penggarapan menjadi sangat jelimet atau dikenal sebagai istilah hair splitting. Terhadap masyarakat kolonial, orang Jawa menempuh mekanisme kalahkan diri. Akibatnya mereka menjadi berwatak statis, tidak ada orientasi ke depan. Inilah yang disebut involusi pertanian yang terjadi pada masa tanam paksa, yaitu periode 1830 sampai 1870. Jadi itu tesisnya Clifford Geertz. Apakah memang benar demikian pada kenyataannya, Prof? Nanti dulu, mari kita lihat temuan yang lainnya. Berdasarkan penelaahan sejarah yang dilakukan oleh Burger dan Atmo Sudirjo, Jawa sudah melemah pada abad ke-17 pada saat kekuasaan Mataram. Ialah ketika dicanangkan bahwa orang Jawa tidak berkemampuan di lautan dan Mataram menjadi protektorat VOC pada tahun 1677. Kalau ini arwana jenis apa, Prof? Ini arwana jenis super red. Ini ditanam tahun 2013-an nih, 2013 ya. Di waktu itu masih sekecil lah gitu. Ini memang asli dapat dari Danau Sentarum dari Kalimantan Barat. Super red ini memang kalau meliharanya bisa, ini merahnya itu tampak gitu ya. Nah, ini sudah jinak juga nih. Sangat indah sekali lihatnya nih, seperti ular naga kalau lihat malam-malam hari ini. Maka melemahnya masyarakat Jawa atau Indonesia bukan karena adanya VOC sebagai dituduhkan Clifford Geertz. Bagaimana pandangan Profesor? Saya melihat bahwa fakta ini menunjukkan bahwa watak statis orang Jawa atau Indonesia bukan suatu peristiwa unik, akan tetapi berdasarkan kaidah sosial yang universal. Adapun keunikan sejarah Indonesia yaitu tanam paksa hanya merupakan perwujudan dari suatu watak masyarakat Indonesia.
Watak itu tak lain adalah kelemahan masyarakat Indonesia yang mungkin timbul pada pertengahan abad ke-17 itu. Maka dapat dikatakan bahwa bukan karena tanam paksa orang Indonesia atau orang Jawa menjadi lemah, akan tetapi karena kelemah karsaan orang Indonesia itu, sehingga dapat diperbudak dalam proyek tanam paksa. Nah, jadi simpulan sementaranya, ada sifat dari masyarakat kita yang disebut dengan kelemah karsaan yang dapat menghambat kemajuan. Bagaimana lanjutannya? Tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih kepada Profesor Budimansyah yang telah membagikan pandangannya kepada kita semua. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.